Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali rasanya kita bisa bersama-sama beribadah. Dan saya percaya bahwa ibadah yang disertai dengan rasa cukup itu akan memberikan keuntungan yang besar. Nah, hari ini saya diminta oleh Pastor Yuki untuk sharing sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya yakin bahwa firman Tuhan ini akan menjadi dasar, menjadi pola untuk jemaat yang Tuhan percayakan, yaitu House of Grace. Ya, kita akan mulai baca di dalam Kisah Para Rasul yang kedua. Kisah Para Rasul yang kedua, mulai ayat yang 41 sampai 47. Saya akan mulai bacakan. Judul perikopnya adalah Cara Hidup Jemaat yang Pertama. Cara Hidup Jemaat yang Pertama. 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah.
Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, saya berdoa biar ini menjadi cara hidup dari semua orang yang dibawa Tuhan untuk ada di dalam House of Grace. Jadi saudara, cara hidup jemaat yang pertama ini sangat-sangat efisien untuk membawa orang kepada keselamatan. Yang pertama kita mau lihat adalah di dalam ayat yang ke-42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Nah, jadi ada pengajaran yang akan terus-menerus disampaikan oleh orang-orang yang dipercaya untuk menjadi pengajar umat di dalam House of Grace. Ada orang-orang juga yang dengan tekun belajar. Jadi ada yang mengajar dengan tekun mengajar, ada juga yang dengan tekun belajar. Nah, ini akan menjadikan satu gairah ketika yang mengajar itu melihat yang diajar itu tekun, sungguh-sungguh memperhatikan, belajar dengan sungguh-sungguh. Itu akan membawa atmosfer yang sangat baik bagi yang mengajar tentu saja. Dan yang belajar juga akan melihat, wah, ini guru ini semangat sekali mengajarnya. Ini guru pengajar-pengajar yang Tuhan taruh di dalam House of Grace ini sangat antusias ketika mengajar, sangat passion ketika mengajar. Nah, kedua hal ini akan mengakibatkan satu cara hidup yang sangat baik, di mana ada ketekunan di dalam pengajaran, ada ketekunan di dalam cara belajar kita, sehingga ini akan jadi cara hidup yang sangat baik bagi gereja yang Tuhan percayakan. Yang pertama adalah tekun di dalam pengajaran, tekun di dalam belajar. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-42 juga, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara, berdoa biarlah menjadi sebuah cara hidup yang dipunyai oleh jemaat House of Grace, di mana mulai dari gembala sidang yang ada, sampai pengerja, sampai jemaat, semuanya adalah orang-orang yang punya gaya hidup berdoa. Artinya punya kerinduan untuk berdoa, punya passion untuk berdoa. Biar ini jadi gaya hidup yang dikembangkan di dalam House of Grace. Tanpa doa, mungkin gereja bisa running seperti biasanya gitu ya, tapi kuasanya akan sangat berbeda ketika semua orang yang terlibat di dalam House of Grace. Ketika ada visi, ketika ada pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan, semuanya dilandasi oleh doa, semuanya diawali dengan doa, semuanya dikawal dengan doa, dan semuanya diakhiri dengan doa. Itu akan jadi sebuah gaya hidup yang luar biasa. Dan lihat betapa Tuhan akan menambahkan bilangan-bilangan, jumlah-jumlah orang yang akan diselamatkan melalui cara hidup yang dimana orang-orang yang ada di dalamnya semuanya punya gaya hidup yang berdoa. Saudara, yang kedua, mari kembangkan gaya hidup berdoa. Ketika kita ditempatkan Tuhan menempatkan kita di dalam House of Grace, biarlah cara hidup yang berdoa, selalu bertanya kepada Tuhan, selalu menginginkan keputusan Tuhan, selalu menunggu akan rencana Tuhan terjadi dalam gereja yang ada. Itu akan membawa satu hal yang sangat baik di dalam jemaat House of Grace. Lalu yang ketiga, ayat yang ke-44 berkata demikian, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama.
Nah, unity 44 ayat 44 ini berbicara soal unity, ada kesatuan hati. Setiap orang yang sudah direkatkan Tuhan punya tanggung jawab untuk membuat jemaat ini menjadi jemaat yang unity, punya kesatuan hati yang luar biasa, nggak gampang dipecahkan, nggak gampang diadu domba, nggak gampang curiga satu dengan yang lain, tapi punya sikap yang aku bertanggung jawab atas unity-nya gereja ini. Aku bertanggung jawab atas unity-nya jemaat yang ada di sini. I'm part of this church. Aku akan menjaga unity ini. Parts-nya aku bertanggung jawab menjaga kesatuan hati, menjaga kesatuan visi, menjaga kesatuan setiap orang-orang yang ada di dalam House of Grace ini. Saudara, unity itu penting sekali. Rukun itu penting sekali. Berkat Tuhan akan mengalir. Berkat Tuhan akan diperintahkan Tuhan kepada setiap orang yang menjaga kerukunan. Nah, saudara, tetaplah bersatu. Ya, selain punya kehidupan bertekun di dalam pengajaran, bertekun di dalam doa, bertekun juga di dalam menjaga unity. Ya, jadi kalau ada masalah diselesaikan dengan baik, tetap jaga unity-nya. Kalau ada selisih pendapat, dicari solusi terbaik, tetap jaga unity. Ya. Lalu yang selanjutnya adalah, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Nah, yang selanjutnya sikap yang harus dikembangkan sebagai gaya hidup jemaat House of Grace adalah saling berbagi. Saling berbagi itu indah, saudara. Ya, saling berbagi itu indah. Tidak menjadikan kepunyaan kita milik kita sendiri gitu. Wah, kita punya ini, kita harusnya hanya kita saja yang menikmati. Bukan. Itu bukan jemaat yang Tuhan akan bawa di dalam House of Grace. Biarlah House of Grace ini punya jemaat yang selalu berbagi, punya jemaat yang selalu mau sharing, selalu mau juga membagikan akan miliknya juga, dan tentu saja menolong orang lain yang memiliki kekurangan sehingga perlu ditolong. Dan biarlah jemaat House of Grace ini suka berbagi, suka membagikan akan harta miliknya dan dibagikan kepada orang lain yang membutuhkan. Biar ini juga jadi gaya hidup dari jemaat yang Tuhan percayakan. Amin, saudara. Jadi selain bertekun di dalam pengajaran, bertekun di dalam belajar akan kebenaran firman Tuhan, antusias ketika menerima pengajaran gitu kan, antusias ketika belajar, punya gaya hidup yang berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan giat, punya unity yang hebat gitu ya, lalu punya spirit untuk berbagi. Nah, jemaat ini akan jadi jemaat yang manis, dan Tuhan akan menambahkan bilangan-bilangan orang yang diselamatkan, sehingga sesuai dengan namanya House of Grace. Disinilah tempat ketika orang memperoleh kasih karunia Tuhan, memperoleh kemurahan Tuhan, memperoleh grace, memperoleh kasih karunia itu. Dan itu orang-orang yang Tuhan akan bawa ke dalam rumah Tuhan ini. Ya, lalu selanjutnya adalah ayat yang ke-46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Mereka senang kumpul. Dan kumpul itu bukan cuma kumpul aja, tapi berkumpul dengan sehati. Saudara, selain unity tadi, senang bersekutu bersama-sama.
nggak hanya sendiri di rumah sendiri, masing-masing di rumah, tapi mereka senang. Ada powerful ketika ada satu power yang luar biasa ketika mereka mengerjakan secara bersama-sama, mengerjakan secara korporat. Itu ada berkat tersendiri. Nah, biarlah ini juga jadi gaya hidup jemaat House of Grace. Ketika ada satu project yang harus dikerjakan bersama-sama, masing-masing dengan sehati bersama-sama mengerjakannya. Nah, ini akan jadi jemaat yang manis sekali. Saudara, biar spirit ini juga boleh ada di dalam House of Grace. Harus ada semangat ketika ada sesuatu hal yang harus dikerjakan bersama-sama. Biarlah kita nggak berkata bahwa biar aja gembalanya yang ngerjain sendiri, biarlah aja dia yang capek sendiri gitu. Enggak, tapi seluruh orang-orang yang Tuhan bawa ke dalam House of Grace biar mengerjakan bersama-sama dengan sehati tentu saja. Nah, di sini akan jadi satu hal yang manis, kerjasama yang manis, menghasilkan satu tuaian yang manis juga, karena apa saja yang dikerjakan dengan rukun, dengan sehati, dengan baik tentu saja itu akan menghasilkan membawa dampak yang baik juga ya. Jadi di ayat yang ke-46 tadi kita belajar bahwa mereka berkumpul dengan sehati. Lalu apa lagi? Yang selanjutnya adalah mereka mengerjakan itu dengan gembira dan dengan tulus hati. Ada sukacita yang besar di dalam House of Grace. Ada ketulusan hati ketika mengerjakan segala sesuatunya. Ya, ketika celebrate, mereka dikatakan di sini adalah mereka makan bersama-sama, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati. Ada joy di dalam House of Grace, ada tulus hati. Ketika orang membawa sesuatu, membagi-bagikan sesuatu, itu dibagikan dengan tulus hati. Ketika orang melayani, itu melayani dengan tulus hati. Ketika orang berbagi dengan tulus hati. Ya, ketika orang mereka melayani dengan sukacita, dengan gembira. Ketika mereka berbagi dengan gembira, tidak tertekan, aku lagi yang bagi, enggak. Tapi mereka membagikan itu dengan gembira, dengan sukacita, dengan penuh ketulusan hati. Nah, biarlah ini menjadi sikap hati dari jemaat yang Tuhan taruh di House of Grace. Jadi begitu banyak hal-hal yang harus dibentuk, dipola mengenai jemaat yang akan Tuhan taruh di dalam House of Grace ini. Dan tentu saja di dalam ayat yang ke-47, poin selanjutnya adalah sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Sambil memuji Allah, ada puji-pujian. Ada puji-pujian yang menyukakan hati Tuhan. Nah, ketika memuji Tuhan, ketika jemaat House of Grace memuji Tuhan, biar ada pujian yang menyukakan hati Tuhan. Ketika Tuhan disukakan, ketika Tuhan disenangkan dengan puji-pujian, ada ketulusan hati di dalam memuji-muji Tuhan, ya. Ada joyful juga, ada sukacita yang besar ketika jemaat memuji Tuhan. Nah, ini akan membawa satu dinamika, ini akan membawa satu atmosfer tersendiri, sehingga orang-orang akan menyukai atmosfer yang ada di sana, sehingga orang-orang akan menyukai akan suasana yang ada di sana, sehingga orang akan mulai tertarik. Nah, dikatakan di sini ada dan mereka disukai oleh semua orang. Semua orang yang melihatnya akan melihat, wah, ada kehidupan ada ketekunan di dalam pengajaran, antusias sekali orang yang belajar, orang yang mengajar, ada doa, ada unity, ada saling berbagi, saling caring satu dengan yang lain, ada persatuan yang luar biasa, ada kegembiraan, ada saling berbagi, ada sukacita, ada ketulusan hati di sana, ada pujian penyembahan yang menyukakan hati Tuhan, dan mereka akan menyukai. Disinilah kita lihat gaya hidup yang sebenarnya kita harus kembangkan sebagai jemaat, sebagai pekerja, sebagai gembala yang Tuhan percayakan di dalam House of Grace ini. Sehingga resultnya adalah ayat 47b, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan
orang yang diselamatkan, ada orang-orang yang akhirnya dibawa kepada Tuhan. Karena orang-orang melihat, oh, grace, ada kasih karunia, yang Tuhan berikan buat aku. Nah, akhirnya orang-orang melihat, memandang, masuk ke dalam House of Grace, dan Tuhan menambahkan akan orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang percaya, orang-orang yang bertobat akan dibawa kepada House of Grace. Saudara, biarlah ini menjadi satu kerinduan kita. Ingat, harus punya satu pola kehidupan yang baik ketika kita mau melihat gereja ini menjadi gereja yang bertumbuh dengan baik. Ikutilah semua proses-proses yang dialami oleh cara hidup jemaat yang pertama, cara hidup yang mula-mula di dalam kitab Kisah Para Rasul ini. Praktekkan itu di dalam kehidupan kita, dan saya percaya Tuhan yang sama juga yang akan membawa orang-orang untuk dibawa, untuk digembalakan, untuk dididik, untuk diajar, untuk melayani, untuk dididik, untuk bertobat, untuk dididik, untuk menjadi rekan kerja, untuk dididik menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang ada di House of Grace. Dan biarlah attitude, karakter yang sudah kita pelajari tadi hari ini, biar boleh menjadi satu kerinduan kita, bahwa setiap kali kita melayani Tuhan, setiap kali kita mengingat masuk ke dalam ibadah, masuk ke dalam visi, masuk ke dalam pekerjaan Tuhan yang ada di dalam House of Grace ini, kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan selalu memandang bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi jangan lupa, saya mau ringkas sekali lagi apa yang sudah kita pelajari. Pertama, biarlah tekun mempelajari firman, tekun belajar firman, antusias ketika ada firman yang diberitakan, antusias ketika memberitakan firman Tuhan. Yang kedua, biarlah ada kehidupan doa yang powerful, ada kehidupan doa yang berkuasa, karena kita tahu bahwa doa itu sangat besar kuasanya, ya. Yang ketiga, tetap menjaga persatuan hati, tetap menjaga unity. Berkat itu akan otomatis dengan sendirinya diperintahkan Tuhan kepada setiap orang yang menjaga unity. Parts, aku punya tanggung jawab untuk menjaga unity di tempat ini. Aku punya tanggung jawab untuk menjaga kesatuan hati, sehingga ada potensi untuk gereja ini menjadi pecah. Aku akan menjaganya itu supaya tetap ada unity di dalamnya, ya. Lalu yang kita pelajari lagi adalah hidup untuk selalu berbagi. Biarlah ada rasa ingin saling berbagi, rasa ingin menolong, rasa peduli akan satu dengan yang lain. Biar itu boleh ada di dalam jemaat House of Grace. Selalu ada sukacita, selalu ada joyful, selalu ada kegembiraan ketika melayani Tuhan. Ketika mengerjakan segala sesuatunya, ada kegembiraan, ada ketulusan hati ketika mengerjakan segala sesuatunya. Bahkan untuk hal-hal yang berat sekalipun, ada ketulusan hati dan ada joyful, ada sukacita ketika mengerjakan hal itu. Biar ini menjadi satu gaya hidup yang kita kembangkan di dalam House of Grace. Dan ada juga puji-pujian yang berkenan kepada Tuhan. Sambil memuji Tuhan, sambil melayani Tuhan, kita sambil memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan kita, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan grace, penuh dengan kasih karunia-Nya dalam kehidupan jemaat yang Tuhan percayakan. Dan finally, biarlah jemaat ini jadi jemaat yang terus mencetak atau membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, membawa jiwa-jiwa untuk diselamatkan, membawa jiwa-jiwa untuk menjadi bagian di dalam kerajaan Allah. Saya berdoa biar jemaat House of Grace ini bisa menjadi jemaat yang kuat, jemaat yang solid, jemaat yang tangguh, jemaat yang sanggup, bahkan cakap melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan
Tuhan kita yang ajaib. Tuhan memberkati gembala sidang, Tuhan memberkati setiap pengerja, Tuhan berkati setiap jemaat-jemaat yang terlibat di dalamnya. Saya percaya Tuhan punya rencana yang indah, Tuhan punya rencana yang spesifik bagi House of Grace. Tuhan punya kebaikan dan kemurahannya untuk jemaat House of Grace. Mari sama-sama kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, kalau kami boleh dengar kebenaran firman Tuhan yang sangat sederhana ini Tuhan. Tapi biar Tuhan ini boleh menjadi pola kehidupan kami Tuhan di dalam House of Grace ini Tuhan. Biar ada karakter-karakter yang baik Tuhan. Biar ada pola-pola yang baik Tuhan Yesus yang kami mau tanamkan Tuhan Yesus di dalam gereja ini Tuhan Yesus. Biar kami mau melihat Tuhan bahwa hidup kami Tuhan boleh berdampak Tuhan. Gereja ini Tuhan boleh berdampak Tuhan Yesus untuk membawa jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Dan orang-orang boleh melihat dan mempercayai bahwa sungguh Tuhan adalah Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless. Kita akan akhiri kebaktian kita pada hari ini. Mari kita mau berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih untuk kebaktian hari ini yang telah kupimpin dari awal hingga akhirnya. Dan sebentar kami akan mengakhiri kebaktian ini, dan biarlah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian, dan sampai Maranatha, sampai Kristus datang kembali yang kedua. Haleluya, amin. Pandanglah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya, dan panjangkan kokoh patokmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu.